Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin kompresor dengan kerusakan mendengung, ngejim, tidak lama, overload protect. Untuk mesin kompresor ini yaitu LX125 LAJM yang kategorinya adalah setengah PK. Jadi mesin kompresor ini pada umumnya digunakan pada freezer box dengan ukuran kapasitas kurang lebih sekitar 700 liter. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan lakukan pengetesan bagaimana kerusakannya. Saya akan berikan sumber. Perhatikan harusnya pada saat saya berikan sumber. Oke, harusnya menunjukkan di 13 ampere. Kemudian mesin kompresor protect. Nah, seperti itu. Jadi untuk mesin kompresornya ini gagal start. Pada umumnya kerusakan seperti ini perbaikannya sangat mudah. Namun kita harus pastikan terlebih dahulu apa kerusakan dari mesin kompresor ini. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Nah, jadi saya akan lakukan pembelahan mesin kompresor ini dengan menggerinda di bawah las-lasan pabrik sekeliling. Namun sebelumnya saya akan kuras dulu kandungan oli yang ada pada mesin kompresor ini. Dan dari situ kita bisa tahu nanti apakah mesin kompresor ini kerusakannya cukup parah atau tidak ya. Moga-moga kerusakannya tidak begitu parah. Baik, saya akan lakukan proses penggerindaan terlebih dahulu. Sebelum dilakukan proses pengerindaan, saya akan lakukan pengetapan oli. Dari teksturnya olinya ini kerusakannya tidak begitu parah ya. Jadi masih tidak begitu kotor, hanya warnanya saja yang kecoklatan. Oke, sambil kita lihat berapa nanti takaran oli untuk mesin kompresor setengah PK. Baik, ternyata untuk takaran olinya kurang lebih di angka 6, jadi sekitar 150 cc. Jadi kurang lebih olinya takarannya sekitar 150 cc. Oke, saya akan lakukan proses penggerindaan.
Oke, saya akan lakukan proses penggerindaan terlebih dahulu. Nah, seperti ini proses penggerindaannya. Kita tidak menembus bagian dalam kop pada mesin kompresor ini, sehingga serpihan material serbuk pada saat kita menggerinda tidak masuk ke area mesin kompresor. Dan kondisi dalam dari mesin kompresor ini seperti ini ya. Oke, untuk kerusakan mendengung ngejim seperti itu, yang pertama kita pastikan dulu apakah rotor ini bisa berputar dengan kita putar secara manual ya. Oke, ternyata untuk rotornya berfungsi ya, tidak cekat, tidak lengket. Nah, untuk kerusakan seperti ini mungkin banyak yang masih bingung, padahal rotornya tidak lengket, namun mesin kompresor tidak bisa berputar. Oke, kita akan lakukan pengetesan untuk kerusakan seperti ini. Apa kira-kira yang terjadi ya? Oke, overload dan PTC relay sudah saya pasang. Selanjutnya saya akan berikan sumber. Perhatikan apakah mesin kompresor ini bisa berputar atau tidak. Nah, seperti itu ya. Mendengung, kemudian protek. Oke. Untuk kerusakan seperti ini memang kerusakan yang cukup rumit. Karena kumparannya kondisinya normal, tidak terjadi lengket, namun mesin kompresor tidak bisa berputar. Untuk kasus seperti ini pada umumnya permasalahannya itu di area crankshaft atau kruk as ya. Jadi untuk area tersebut yang harus kita lakukan pengecekan. Untuk melakukan proses pengecekan di area tersebut, tidak ada salahnya saya akan bongkar mesin kompresor ini. Kita akan cek ya komponen apa saja yang sekiranya menyebabkan permasalahan ini. Baik, untuk kerusakan seperti ini kita harus
keluarkan dulu untuk mesin bagian dalamnya ini. Untuk mengeluarkan mesinnya ini, di bagian ini ada press tube. Untuk tabung tekannya ini harus kita lepas dulu ya supaya lebih mudah. Untuk proses pembukaan kop pada press tube ini, usahakan hati-hati, paknya ini jangan sampai robek. Kalau sampai rusak nanti kita harus membuat lagi. Nah, dan jangan sampai ada yang tertinggal ya, seperti ringnya ini, cincinnya ini harus nanti jangan sampai hilang. Nah ini oke, tidak merusak bagian silpaknya. Lalu untuk pin CSR nya ini di bagian dalam kita lepas. Kemudian baru bisa kita angkat naik. Oke. Untuk bagian dasarnya seperti ini. Nah, jadi oli itu cenderung di bawah mengendap. Dan terlihat ada serpihan material karena terjadi pergesekan yang berlebih pada mesin kompresor ini, sehingga mesin kompresor ini rusak. Itu yang menyebabkan terjadinya cekat atau lengket. Jadi bisa kita lihat dari tekstur olinya saja terlihat hitam, itu sudah pertanda ada pergesekan ya. Oke. Oke, kita akan lakukan pemeriksaan pada mesin kompresor ini. Untuk kasus seperti itu, pada umumnya di bagian rotornya ini, apabila kita goyang itu ada selah ya. Nah, seperti ini. Nah, ada selah seperti ini. Ini yang menyebabkan mesin kompresor tidak bisa berputar. Jadi kita akan bongkar lagi untuk statornya ini supaya lebih jelas bagaimana kondisinya. Untuk posisinya harus diingat ya, jangan sampai terbalik nanti. Nah, ini posisinya di sebelah sini, kemudian untuk saringan udaranya ini di sebelah sini. Oke, saya buka dulu ya.
Di sini ada 4 baut yang harus dilepas terlebih dahulu. Nah, ini. Oke, setelah lepas semua bautnya, selanjutnya saya akan angkat untuk kumparan statornya nih. Nah, seperti ini. Nah, ini kumparannya ya. Dan dijamin kumparannya ini kondisinya masih normal karena tidak ada tanda-tanda talinya ini putus. Biasanya kalau ada tanda-tanda talinya itu putus, simpulnya ini berarti ada masalah di kumparan. Namun ini kondisinya simpulnya masih aman. Jadi mantap ini, tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita cek di bagian rotor. Nah, di bagian rotor yang pasti ini kerusakannya di crankshaftnya, di as crankshaft ini karena terjadi oblak. Nah, goyang ya. Goyang ini. Ini menyebabkan mesin kompresor ini jadi macet. Oke. Untuk melakukan perbaikan crankshaft yang aus atau termakan ini mungkin bisa dilakukan pembubutan. Namun hal itu cukup rumit ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kita harus melepas stang pistonnya terlebih dahulu. Kemudian melepas magnetnya ini. Untuk melepas magnet ini kita tidak bisa langsung melepas, namun harus melepas stang pistonnya ini. Oke, kalau saya lihat dari konstruksi stang pistonnya ini, untuk melakukan pembongkaran stang piston ini mungkin banyak bertanya-tanya bagaimana cara melepasnya ya. Tidak ada sela sedikit pun. Caranya ini memang ada alat khusus untuk melepas bagian busing dalamnya ini. Nah ini ada stang pistonnya ini ada busing. Nah ini antara stang piston dengan busingnya ini bisa dilepas ya. Mungkin dengan cara di press atau didongkrak ini. Jadi as yang bagian dalam ini, yang as bagian dalam ini, kemudian busing yang bagian dalamnya ini bisa terpisah. Nah, apabila sudah terlepas busing bagian dalamnya ini, maka selanjutnya tinggal dilepas stang pistonnya. Nah, dengan cara diputar seperti ini, nanti akan mendapatkan sela sedikit sehingga stang pistonnya ini bisa terlepas. Oke, jadi untuk teknik pelepasannya ini memang rumit ya, ada alat khusus untuk menarik busing bagian dalamnya ini supaya keluar terpisah dari stang piston. Oke, setelah
ini terlepas ya, stang pistonnya, baru kita harus melepas crankshaftnya ini atau kruk as ya, kruk asnya ini. Oke, caranya ini juga sama, harus dipres atau didongkrak supaya magnet ini terdorong keluar. Atau bisa juga kalau tidak punya alat pres, ini bisa ditumbuk ini, tapi jangan sampai melukai ini. Ini adalah parity oilnya ini. Jadi oli akan terhisap masuk melumasi di jalur parity oil pada crankshaft, lalu akan melumasi area stang piston dan piston. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari pengamatan saya di bagian magnet rotornya ini terdapat gesekan. Nah, seperti ini. Ini adalah pertanda bahwa ada pergesekan pada saat mesin kompresor berputar. Jadi karena terjadi oblak kocak. Oke, seperti ini ya. Oke. Jadi saya akan lakukan proses perbaikan sederhana bagaimana supaya tidak melepas hal yang rumit seperti melepas stang piston, melepas lainnya, namun mesin kompresor ini bisa berfungsi kembali. Nah, itu yang perlu saya pikirkan. Oke, saya akan lakukan proses perbaikan pada mesin kompresor ini ya. Kita lihat hasilnya apakah berhasil. Oke, saya akan lanjut lakukan perbaikan terlebih dahulu. Baik teman-teman, ini sudah saya lakukan perbaikan sederhana versi saya. Sudah saya rakit, dan namun saya belum tahu bagaimana hasilnya ya. Apakah bisa berhasil? Saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Saya rakit pada pin CSR-nya. Oke, saya pasang dulu pin CSR-nya. Oke, kemudian tidak lupa saya berikan pelumas. Ya, saya masukkan kembali sementara pelumas yang lama. Oke. Kemudian tidak lupa saya pasang dulu penghalang supaya olinya nanti apabila berfungsi tidak berhamburan. Oke, saya pasang juga tang ampere. Oke ya, dan
Dan mari kita lihat sama-sama apakah mesin kompresor ini bisa berfungsi kembali ya. Moga-moga saja berhasil ya teman-teman, karena saya juga sifatnya mencoba bereksperimen bagaimana caranya supaya bisa mengatasi kerusakan seperti ini. Oke, saya berikan sumber ya, kita lihat, moga-moga saja bisa berputar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ternyata berhasil ya. Lihat, harusnya di 2,2. Mesin kompresor berfungsi, proses pelumasannya juga berfungsi dengan normal. Oke, kita tes ryan terlebih dahulu ya. Oke, untuk tes ryan saya rasa sudah cukup ya. Jadi saya matikan dulu. Oke ya, jadi mesin kompresor sudah aktif. Selanjutnya kita pasang dulu ya tube pressnya ini untuk mengetes nanti bagaimana, apakah daya pressnya itu masih normal atau tidak. Oke, saya kembalikan dulu ya tube pressnya ini. Nah ini seal paknya ya, jangan lupa dipasang kembali. Untuk ringnya ini jangan lupa juga. Oke, untuk pemasangan tube pressnya sudah terpasang. Ya. Selanjutnya tinggal kita tes bagaimana daya kompresinya. Oke, saya tutup saja ya biar tidak berhamburan olinya ini. Oke, untuk kopnya sudah saya pasang. Selanjutnya saya lakukan pengetesan. Bagaimana hasilnya? Ya, saya berikan sumber. Oke, mesin kompresor aktif. Harusnya menunjukkan di 2,2 ampere. Ini adalah mesin kompresor setengah PK, jadi memang ampernya besar. Untuk daya pressnya saya cek. Oke, daya pressnya juga sangat kuat ya teman-teman. Nah, lihat. Nah, seperti ini. Oke,
Jadi untuk mesin kompresor ini sudah selesai kita perbaiki, tinggal dilakukan proses pengelasan. Oke, jadi kita tes Ryan, sudah dirasa sudah cukup. Kita lakukan pengentapan oli, kemudian dilakukan pengelasan. Oke, saya tes Ryan terlebih dahulu ya. Baik, setelah saya lakukan pengentapan oli yang ada di mesin kompresor, selanjutnya saya akan lakukan proses pengelasan keliling.
Oke, ini sudah saya lakukan pengelasan keliling. Selanjutnya tinggal kita rapikan dan kita akan lakukan proses pengisian oli. Oke, saya rapikan dulu. Oke, ini sudah saya bersihkan ya. Selanjutnya saya akan lakukan pengecatan. Kita cat kembali supaya terlihat menarik. Oke, untuk proses pengecatan sudah selesai. Tinggal kita lakukan proses pengisian oli. Baik, ini sudah saya lakukan pengecatan. Saatnya saya akan lakukan proses pengisian oli. Untuk proses pengisian oli, di bagian pipa baliknya ini kita tutup. Nah, ini pipa tekannya biar aja. Lalu kita lakukan pengisian oli dari sebelah kiri ya, jangan dari sebelah kanan. Oke, untuk takaran olinya saya siapkan kurang lebih sekitar 150 cc. Nah, ini nanti olinya akan otomatis terhisap pada saat mesin kompresor saya nyalakan. Oke, saya berikan sumber pada mesin kompresornya. Kita lihat. Oke ya, olinya terhisap masuk. Nah, jadi untuk melakukan proses pengisian oli cukup mudah dan seperti ini caranya. Nah. Oke, untuk arus menunjukkan di 2,3 ampere. Untuk jenis mesin kompresor kapasitas setengah VK itu biasa menggunakan kapasitor running. Jadi apabila dipasang kapasitor running, maka arusnya ini akan turun. Oke, tidak masalah ya, arusnya itu apabila ingin dipasang kapasitor running, maka nanti arusnya akan turun paling tidak sekitar 1,9. Oke, kita cek di bagian presnya. Nah, ini daya presnya sudah mantap. Jadi untuk proses perbaikan mesin kompresor yang mengalami permasalahan kruk as oplak atau rusak ya, ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.